sampai mana Pak? Dan nanti bisa memproduksi berapa banyak bioetanol Pak? Itu, terima kasih Pak. Ini menarik, makasih ya. Kami berangkat dari produksi CPO kita 46 juta ton. Yang diproduksi dalam negeri, di processing dalam negeri itu 20 juta ton. Ekspor kita adalah 26 juta ton. B50 membutuhkan CPO 5,3 juta ton. Ekspor ini nantinya kita tarik 5,3 juta ton, kemudian dijadikan biofuel, jadikan pengganti solar. Kemudian impor kita untuk solar, kita bisa hentikan 5,3 juta ton. Nah, ini nantinya, ini green energy, kita bisa menutupi kebutuhan dalam negeri, tapi menghemat devisa karena kita menyetop impor. Dan ada yang terpenting, kalau ekspor kita yang dulunya 26 juta, tiba-tiba berkurang 20 juta, harga pasti naik. Pernah ada pengalaman naik 100%. Sekarang nilai CPO kita 450 triliun. Kalau naik 2 kali lipat atau lebih, itu bisa 1000 triliun atau 800 triliun, tetapi kuantumnya berkurang. Kenapa? Produsen terbesar dunia adalah Indonesia. Kita yang harus mengendalikan harga CPO dunia, bukan negara lain. Nah, kalau harga CPO dunia naik, mungkin saja kita lepas B50 turun menjadi B40 kembali. Tapi begitu harga turun, kita tarik kembali menjadi biofuel. Tergantung yang mana menguntungkan rakyat Indonesia. Nah, nantinya kita pengendali CPO dunia karena kita produsen nomor 1, 58%, hampir 60%. Produksi CPO ada di Indonesia. Harusnya kita yang kendalikan CPO dunia, bukan negara lain. Oke, yang kedua, etanol dalam pembahasan itu mimpi kita ke sana. Jadi kita mandiri nanti energi. Jadi mandiri, mimpi kita setiap pulau sekarang nih mulai mandiri pangan. Seperti Kalimantan dulu mengambil beras dari Jawa dan Sulsel. Sekarang sudah mandiri pangan. Apa artinya? Inflasi kita pasti stabil. Inflasi kita terbaik. 2,3, akhir tahun lalu 1,5%. Dan itu mungkin terbaik 5 besar dunia. Nah, karena kita upayakan swasembada pangan dan energi setiap pulau. Sehingga tidak ada ketergantungan antara pulau. Karena biaya ngangkut pangan itu ditanggung oleh masyarakat. Jadi etanol, kita menuju ke sana. Baru saja kami ditarget Bapak Presiden untuk tanam ubi kayu, singkong, dan itu etanol, tebu, dan seterusnya. Sumber-sumber energi kita dalam negeri kita optimalkan. Karena negara kita negara besar, negara yang agroklimatnya sangat cocok untuk pangan, perkebunan, dan hortikultura. Oke, silakan. Mungkin izin penegasan aja Pak tadi sedikit Pak. Berarti untuk pembatasan ekspor CPO yang 5,3 juta itu di 2026 akan mulai dilaksanakan Pak? Doakan. Kita sekarang kan masuk B40. Mudah-mudahan 2026 sudah B50. Silakan. Terima kasih Pak, saya Genta dari Antara. Pertanyaan saya yang pertama soal tadi Pak, hilirisasi beberapa komoditas hortikultura. Apakah nanti ketika ini sudah berjalan akan ada pembatasan ekspor yang dalam bentuk raw itu Pak, untuk beberapa komoditas itu? Yang kedua soal ini Pak, cadangan beras tadi kan tadi disebutkan tertinggi Pak. Ya. Nah, tapi kemarin Bapak sempat menyebutkan ada 1,45 juta ton beras yang sudah disimpan lebih dari 6 bulan dan 29.000 lebih itu ada penurunan mutu. Mungkin ke depan seperti apa antisipasi pemerintah untuk mencegah ada beras yang disimpan tapi mutunya jadi berkurang? Terima kasih. Terima kasih. Ini menarik, 29, katakanlah 30.000.
aku tambah 1.000. Katakanlah 30 ribu yang rusak. Dari 4,2 juta ton, itu coba dikali 30 ribu dibagi 4,2 juta ton, itu 0,071%. Dulu tidak ada rusak, karena berasnya tidak ada, kurang. Nah sekarang banyak beras, sampai sewa gudang 1,2 juta ton kapasitas gudang sekarang. Ini kita mau bangun gudang sekarang. Saya ulangi, sekarang ada rusak 0,071%. Ini yang disorot. Tolong dong sorot yang 4 juta. Itu tidak mudah kita hasilkan itu dalam waktu 1 tahun. Presiden luar biasa, perintahkan pada kami 4 tahun, 3 tahun, baru 1 tahun. Dan ini perjuangan petani Indonesia. Ini adalah kebanggaan kita semua. Bukan saya. Ini keberhasilan kita semua, termasuk media. Jadi yang disorot, jangan 0,071, tapi tolong sorot 99,8%. Nah, itu yang harus dibahas lebih bagus. Sudah, Bapak Presiden sudah memberi anggaran 5 triliun untuk membangun gudang pada Bulog. Nah, kemudian beras baru sekarang nih, sekarang kan beras 3,7 juta kan. Serapan dalam negeri kan baru saja, itu 3 juta lebih sekarang. Kemudian yang selebihnya kalau itu katakanlah 6 bulan, itu masih aman. Nah 30 ribu ini kita cek, kalau ini tidak layak, ini kita untuk pakan ternak, itu kan tidak nol, tetap punya harga. Jadi memang sekarang ada rusak 30 ribu, 29 ribu ya, karena berasnya 4,2 juta ton, dan yang Anda tahu, saudara tahu, ini pertama dalam sejarah Indonesia stoknya 4,2 juta ton selama merdeka. Bulog berdiri tahun 69. Ini pertama dalam sejarah, tidak pernah terjadi. Stok tertinggi, kemudian NTP naik, dan ada yang menarik adalah penyumbang PDB tertinggi pertama, itu Jawara, adalah pertanian dalam sejarah. Nah ini yang kita harus syukuri, bahwa pemimpin kita pro rakyat, peduli pada rakyat, apapun kami minta untuk kepentingan rakyat beliau penuhi. Oke, terakhir tinggal satu, kalau masih ada, nggak ada lagi. Terima kasih saudaraku, sahabatku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.